Halo, kembali lagi dengan saya Bapak Deo Madesiatnya, masih membahas tentang suhu dan kalor. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang azaz Black. Nah, gimana sih azaz Black itu? Oke, sebelum menonton videonya, jangan lupa kalian cuci tangan kalian pakai sabun di air mengalir selama 20 detik agar semua kuman-kuman yang ada di tangan kalian itu musnah dan kita bisa terhindar dari pandemi yang sedang melanda kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ada azaz Black. Jadi azaz Black itu menurut Joseph Black menyatakan bahwa kalor yang diterima oleh suatu benda itu sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu benda tersebut. Atau secara ringkas itu dirumuskan kayak gini. Q lepas itu sama dengan Q terima, di mana Q itu merupakan mc delta T. Kayak gitu ya. Di mana Q itu merupakan kalor, m itu merupakan massa benda, yang satuannya adalah kilogram, C itu tadi kalor jenis. Satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau delta T itu adalah perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Kalau Q yang tadi belum ya. Q itu satuannya adalah Joule. Kayak gitu. Sebelum bahas contoh soal untuk yang tadi, itu kita lihat dulu perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat itu ada macam-macam ya. Ada padat, ada cair, ada gas, ada plasma. Tapi plasma nggak kita bahas dulu. Kita bahas 3 bentuk wujud zat ini. Jadi kalau di sini keterangannya hijau itu dia bakal menerima kalor. Kalau merah itu dia melepaskan kalor. Jadi kalau misalkan dari padat ke cair itu namanya mencair. Kalau dari cair ke padat itu membeku. Nah, kalau misalkan dari cair ke gas itu menguap. Kalau dari gas ke cair itu mengembun. Kalau dari padat ke gas itu namanya menyublim. Kalau dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Kayak gitu ya. Nah, untuk zat ini untuk air ya. Biasanya itu dibuat grafik perubahan wujud zat yang kayak gini. Supaya mudah. Jadi, ketika suatu es itu menerima kalor secara terus-menerus, itu dia bakal mengikuti rumus Q1 mc delta T atau Q sama dengan mc delta T. Nah, terus kalau misalkan dia terus dikasih kalor, lama-kelamaan dia bakal mencapai suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika dia dalam kondisi suhu 0 derajat Celcius ini, ketika dia menerima kalor lagi, dia bakal membuat kalor tersebut atau menggunakan kalor tersebut itu bukan untuk meningkatkan suhunya, tapi untuk mencair. Makanya di sini rumusnya bukan mc delta T lagi, karena nggak ada delta T, karena 0 bakal 0 terus sampai si S nya itu dia bakal melebur. Jadi di sini M itu adalah massanya, L di sini adalah kalor leburnya. Kayak gitu. Nah, terus ketika semuanya udah melebur, baru nanti suhunya itu bakalan naik. Suhunya bakal naik. Terus kalau misalkan dia masih menerima kalor, naik terus naik terus sampai di suhu 100 derajat Celcius, nanti dia bakalan terjadi proses penguapan. Jadi suhu air itu mentoknya di 100 derajat Celcius karena nanti air bakal berubah jadi uap. Jadi kalor yang diterima itu digunakan untuk menguap, bukan untuk meningkatkan suhu. Kayak gitu. Jadi ketika dia udah menguap, rumusnya berubah lagi. Jadi ini massanya, ini adalah kalor uapnya. Kayak gitu. Terus ketika semuanya sudah menguap, baru ntar uapnya itu bakalan, nanti uapnya itu baru bisa meningkat suhunya. Nah, suhu peningkatan uapnya itu balik lagi, rumusnya balik ke mc delta T. Kalau yang tadi airnya juga sama mc delta T, kayak gitu. Itu ya, itu perbedaan rumus-rumusnya. Nah, itu kalian harus ingat. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, di sini Anis menyiapkan minuman es teh untuk pekerja di rumahnya. Ingat, kita yang pertama harus dilakukan itu adalah buat penyederhanaan soal terlebih dahulu. Di sini ms, massa es itu adalah 0,5 kg. Terus massa suhunya itu adalah Ts
itu adalah minus 5 derajat Celcius. Terus yang lain itu adalah dicampurkan dengan 1 kg air teh. Berarti M teh itu sama dengan 1 kg. Terus suhunya teh itu sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, CS itu sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya suhu akhir. Suhu akhir itu kita buat TA. Suhu akhir. Hanya kecil aja deh. Nah, terus di sini kita kerjakan langsung. Ingat rumusnya itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Lepas sama dengan Q terima. Q atau di sini biar gampang kita buat QS. Oh, yang melepas itu bukan S ya. Yang melepas itu adalah kalor itu adalah tehnya. Q teh sama dengan QS. Ingat Q rumusnya adalah MC delta T. M dikali M teh dikali C teh atau air. Teh atau air ya di sini. Dikali MC delta T. Delta T itu adalah pengurangan suhunya atau perubahan suhunya. Jadi di sini juga sama MS di sini mah CS dikali delta T. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. M teh berapa atau M airnya berapa? Itu kan 1 kilo. 1 dikali C teh berapa? C air maksudnya kan ya. 4200 dikali delta T. Delta T-nya itu adalah yang paling besar itu pasti yang ini air tehnya. Karena dia ntar dikurangin suhunya bakal ngurang kan ya. Maka di sini 20 dikurangin TA sama dengan MS-nya itu adalah 0,5, CS-nya itu adalah 2100, delta T-nya itu adalah TA dikurangin dengan minus 5. Kayak gitu. Jadi ini bisa kita sederhanakan jadi 1 kali 4200 itu kan 4200. 20 kurangin TA itu sama dengan 0,5 itu kali ke sini, 0,5 itu kali ke sini, berarti ini coret 210 dikali 5 20 1100 TA ditambah 5. Nah, kenapa ditambah? Ingat karena di sini min kali min itu jadi positif. Kayak gitu ya. Salah. Ini 0,5 kali 2100 itu 21 kali 5 100. 1 kali 5 5. Oh, sorry ini salah. Ini bukan 1100 tapi ini adalah 1050. Karena ini 10 5 ya benar 1050. Nah, terus
ini kita pindahkan jadi kayak gini. Ini kita pindahin ke sini. Jadi 4200 per 1050 20 min TA sama dengan TA plus 5. Nah, ini bisa kita coret. Ini kan 50 kali 4, ini kan 200. Ini bisa kita coret jadi 4 20 min TA sama dengan TA plus 5. Ini kita kali jadi 80 min, ini kita kali ke sini sama ke sini. Jadi 80 min 4 TA sama dengan TA plus 5. Nah, TA-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan, berarti ini kita pindah ke sebelah ke sini. Itu berarti 80 70 jadi 5 TA. Ini pindah ke sini, berarti ini kita pindah ke atas aja ya. Ini kita pindah ke atas supaya lebih mudah melihatnya. Kita tulis ulang 80 min 4 TA sama dengan TA plus 5. Nah, TA nya kita pindah ke sebelah kiri, ini ke sini. 80 plus 5 pindah ruas jadi negatif 5 sama dengan 4 min 4 TA pindah ke kanan, berarti jadi positif. Jadi TA ditambah 4 TA. 80 kurang 5 itu adalah 75. TA tambah 4 TA itu jadi 5 TA. Jadi TA nya sama dengan 75 per 5. Ini sama dengan 15. TA itu sama dengan 15 derajat Celcius. Kayak gitu. Itu contohnya. Jadi suhu akhir dari minuman tersebut itu adalah 15 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Nah, contoh selanjutnya itu kayak gini. 100 gram air bersuhu 70 derajat Celcius disiram pada balok es bersuhu 0 derajat Celcius hingga semua es melebur. Melebur berarti dia pakai kalor lebur aja ya. Jika kalor lebur es 0,5 kkl dan kalor jenis air 1 kkl, tentukan massa es yang melebur. Jadi caranya sama. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita sederhanakan dulu soalnya. Yang pertama itu adalah diketahui. Yang diketahui apa? Ada M air. Itu sama dengan 100 gram. Itu kita ubah jadi kilogram. Jadi kan naik 3. 1, 2, 3. 0,1 kilogram. Suhu berarti T. Suhu air 70 derajat. T air itu sama dengan 70 derajat Celcius. Terus balok es TS itu 0 derajat Celcius. TS ini kayaknya nggak perlu dipakai karena dia kan kalor lebur, jadi nggak ada delta T nya. Oke, gak apa-apa, udah terlanjur ditulis, kita lanjut aja. Terus kalor lebur. Kalor lebur itu berarti L. L itu sama dengan 0,5 kilokalori per kilogram. Nah, terus kalor jenis air, C air, itu adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Maka di sini yang ditanya itu adalah massa. M massa lebur. Massa leburnya berapa? Atau massa es yang meleburnya berapa? Kayak gitu. Nah, jawab. Kita buat
Ki lepas sama dengan Ki terima, sama kan ya. Tapi bedanya di sini itu adalah Ki lepasnya itu ini yang air, M dikali C dikali delta T sama dengan Q-nya. Ini kan lebur ya, kalau lebur berarti dia M L gitu aja. Massa dikali kalor leburnya. Oke, di sini kita tahu M-nya itu adalah 0,1. Langsung aja kita masukkan 0,1 itu dikali dengan 1 dikali dengan delta T. Delta T-nya itu kan awalnya dia 70 dikurangin sama 0. Karena 0 kan ya suhu akhirnya. Sama dengan M dikali L. L-nya berapa? Kalau leburnya itu adalah 0,5. Karena ini yang ditanyakan ya, M massa leburnya. Nah, ini dikali 0,5 kayak gitu. Ini berarti kali 0,1 dikali 70 sama dengan 0,5 M. Berarti ini 7 sama dengan 0,5 M. M sama dengan 7 dibagi 0,5 atau 7 dibagi 70 dibagi 5. Berarti M sama dengan berapa? 14. Kayak gitu. Jadi M-nya itu adalah 14 gitu ya. Jadi 14 kilogram. Oke, bisa dimengerti semuanya? Nah, kalau nggak kita udah beres. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus like dan komen video ini. Oke. Dan jangan lupa tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan kalau misalkan keluar-keluar harus pakai masker. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan hari ini.